Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Paramarta, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya dalam keadaan bisa beraktivitas, tentunya beribadah, menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik, bisa melaksanakan ibadah sunnah tambahan seperti sholat tarawih, dan bisa bertadarus membaca ayat-ayat Al-Quran karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang mulia. Semua kita tahu itu bulan di mana Allah melipat gandakan pahala bagi setiap hamba-hambanya yang beribadah. Bahkan ada satu keterangan bahwa pahala ibadah sholat sunnah di bulan Ramadan itu Allah akan berikan senilai dengan pahala ibadah sholat fardu. Begitu besarnya Allah memberikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan yang mulia ini, maka walaupun kalian tidak bisa datang ke sekolah untuk mengikuti KBM sebagaimana hari-hari biasa, namun mudah-mudahan kegiatan-kegiatan di rumah senantiasa kalian isi dengan belajar, kalian isi dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan yang marak dilaksanakan oleh umat Islam di bulan suci Ramadan ini, yakni membaca Al-Quran. Walaupun banyak yang belum tahu tentang arti dan maknanya, namun Allah dengan kemurahannya, Allah memberikan pahala yang luar biasa. Terlebih-lebih kalau kalian membaca Al-Quran disertai dengan bacaan yang tartil, bisa memahami artinya, menghayati, merenungkan tentang ayat-ayat yang dibaca, alangkah indahnya, alangkah baiknya, dan alangkah beruntungnya kalian bisa membaca Al-Quran penuh dengan penghayatan. Walaupun masih banyak yang merasa belum mampu memahami tentang isi-isi Al-Quran, setidaknya marilah sama-sama kita isi Ramadan ini dengan bertadarus, membaca sesuai dengan kadar kemampuan kita. Nanti setelah Ramadan kita belajar lagi, kita perbaiki lagi tajwid kita, makhraj kita, supaya pembacaan Al-Quran kita semakin hari semakin bertambah berkualitas, semakin tambah baik. Harapannya ke depan, mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca ini akan mampu menjadi teman setia kita dalam menyertai langkah-langkah kita ketika kita menjalani aktivitas kehidupan. Sebagaimana dalam doa, dalam khatam Al-Quran, Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai qarin, sahabat yang menemani kita di dunia ini. Wa fil qabri munisa. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran di kuburanku nanti sebagai sesuatu yang mampu menghibur,
sesuatu yang bisa menyenangkan kita di saat sunyi, sepi, tidak ada teman, tidak ada yang bisa memberikan kebahagiaan. Namun Al-Quran datang menjelmakan diri atas perintah Allah untuk mengusir kesunyian kita, untuk mengusir rasa kesendirian kita sehingga kita merasa damai dan nyaman. Itu adalah manfaat Al-Quran. Di dunia bisa menjadi teman setia, di kuburan bisa menjadi penghibur, dan di akhirat tentunya semoga akan menjadi petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi penerang di setiap kegelapan yang dialami oleh kita semua. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai, mari kita membaca surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, Maidah, hidangan. Dalam surah Al-Maidah kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Baik, mari sama-sama kita perhatikan surah Al-Maidah ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Terima kasih dan mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai, sekarang sama-sama kita belajar mengamati bacaan yang ada di ayat 8 surat Al-Maidah. Ini ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Di bagian ini kita lihat ada tanda waqaf qala kecil di atas, artinya berhenti itu lebih baik. Satu kata berikutnya kita pun mendapatkan tanda yang sama, qala. Qala al-waqfu aula. Berhenti juga lebih baik. Artinya apa? Di dalam ayat ini, ketika kita membaca dari ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, ada tanda shalah di situ, sebaiknya disambung lebih baik, namun berhenti pun juga tidak apa-apa. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Setelah berhenti, baca, berhenti lagi. Ini kalau seandainya ada yang membaca secara langsung, karena dianggapnya ini terlalu pendek, sehingga dari Allah ta'dilu dilanjutkan ke kalimat berikutnya, maka yang harus diperhatikan adalah hamzah yang berharokat kasroh ini. Ketika kita membaca secara langsung, tidak berhenti di tanda baca ini, maka harokat kasroh ini harus hilang. Kenapa? Ini yang disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol yaitu hamzah yang dia akan terbaca harokatnya ketika menjadi awal bacaan. Menjadi awal bacaan. Tetapi ketika ada huruf sebelumnya yang dibaca dan bersambung, maka harokat yang ada di hamzah wasl ini harus hilang. Sehingga kalau Bapak contohkan, untuk orang yang membaca secara lanjut, maka wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Tidak boleh dibaca alla ta'dilu i'dilu, tidak boleh. Kenapa? Di sini hamzahnya adalah hamzah wasol. Hilang bacaan kasrohnya ketika disambung dengan kalimah yang sebelumnya dalam posisi membaca. Ini harus diperhatikan oleh anak-anak sekalian. Jadi tidak semua harokat yang terlihat dalam Al-Quran itu selalu terbaca.
tergantung bagaimana orang membacanya, membaca langsung atau tidak. Ya, jadi di sini Bapak harap anak-anak sekalian benar-benar memperhatikan, ya. Jangan sampai pembacanya salah, karena tentang hamzah itu ada yang namanya hamzah qata, ada yang namanya hamzah wasol. Hamzah wasol tadi Bapak sampaikan yaitu hamzah yang harokatnya dia hilang, bacaan a i u-nya hilang ketika disambung dengan kalimat yang sebelumnya. Contohnya Bapak ulang adalah alla ta'dilu dilu. Jadi kalau dilanjut alla ta'dilu dilu, hamzahnya yang berharuf kasrah, kasrahnya hilang. Tapi ketika berhenti alla ta'dilu, maka kita baca i'dilu. Ini kajian tentang hamzah qata dan hamzah wasal. Mudah-mudahan satu keterangan tajwid ini bisa difahami, bisa dimengerti, dan bacaan kita mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho, berkah, thawab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.